Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya langsung menemui Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Muhammad Najih. Pak Ketua, terima kasih bersedia diwawancarai program Aiman. Sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih juga. Pak Ketua, saya ingin bertanya, 2 bulan lakukan penyelidikan dugaan maladministrasi TWK KPK. Jelas tampak ada dugaan maladministrasi, pelanggaran di sana. Betul demikian? Jadi kita menemukan beberapa bentuk maladministrasi, tindakan yang kita sebut sebagai penyimpangan prosedur, kemudian penyalahgunaan wewenang, kemudian pengabaian terhadap unjuk atau putusan pengadilan. Oke, yang saya soroti Pak, salah satunya adalah soal tanggal mundur, backdate. Tanggal 26 April 2021 rapatnya tapi dibuat mundur seolah-olah tanggal 27 Januari 2021. Betul demikian? Semua pihak terkait selain KPK dan BKN yang kita hadirkan untuk dimintai klarifikasi dan keterangan. Nah, dalam hasil keterangan terutama yang berkaitan dan backdate bahwa ditemukan pelaksanaan asesmen itu kan dimulai tanggal 9 Maret. Nah, sementara kerjasama atau MOU ya itu dilakukan pada tanggal 26 April. Artinya kejadiannya tanggal 26 April 2021, rapatnya. Ya. Tapi dibuat seolah-olah tanggal 27 Januari 2021. Palsu dong, Pak. Punya potensi pidana dong, Pak Ketua? Itu bukan ranah Ombudsman ya untuk melihat apakah ada pidana atau tidak. Karena yang kita temukan adalah di aspek prosedur, prosesnya. Nah, apakah ada komponen yang di dalam proses yang kemudian ada backdate itu menimbulkan pelanggaran hukum yang lain, misalnya pelanggaran hukum pidana atau misalnya tindak pidana korupsi, itu Ombudsman belum sampai ke sana. Karena ada pasal 263 KUHP misalnya yang terkait dengan pemalsuan data, itu bisa saja kemudian dikenakan dalam pasal itu. Tapi Ombudsman mengatakan tidak masuk ke dalam ranah itu, betul ya Pak? Ya, betul. Semua saksi-saksi dari berbagai pihak itu dimintai keterangan. Iya, dari prosedur kita, dari aturan internal dalam proses penyelesaian laporan masyarakat, baik itu PO nomor 26 maupun PO nomor 48, itu mengatur bahwa ketika memeriksa sebuah laporan masyarakat, ya, maka Ombudsman mempunyai kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan, meminta klarifikasi pada semua pihak pelapor dan terkait. Oke. Dan itu Ombudsman juga berwenang memeriksa dokumen-dokumen yang kita perlukan. Jadi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses asesmen peralihan pegawai tetap KPK menjadi ASN itu diterima semua oleh tim pemeriksa. Artinya begini pertanyaan saya Pak, ketika nanti penegak hukum membutuhkan data dari Ombudsman, maka lengkap sesungguhnya, semuanya telah dimiliki oleh Ombudsman. Iya, secara data insya Allah kita lengkap. Dewas KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap TWK KPK dan hasilnya berbeda, meskipun ada juga pelaporan yang baru soal temuan Ombudsman ini. Saya ingin tanya Pak, ketika nanti temuan Ombudsman ini dianggap angin lalu atau tidak digubris, Ombudsman kan nggak punya kekuatan apa-apa Pak? Ombudsman adalah magistrature of influence yang fungsinya adalah memberikan peringatan bahwa ada proses penyelenggaraan yang belum baik. Oleh karena itu maka Ombudsman kemudian memberikan tindakan korektif dan saran perbaikan. Oke. Dari laporan akhir hasil pemeriksaan yang kita sampaikan kepada pihak terlapor, baik itu KPK maupun BKN, Ombudsman diberi waktu 30 hari untuk melakukan proses monitoring, tindakan korektif dan saran perbaikan Ombudsman. Lalu kemudian tidak ada tindak lanjut, karena Ombudsman kan juga tidak memiliki efek tekan, sanksi dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya diberikan sesuatu temuan, ya hanya berupa saran. Oke, setelah 30 hari, Ombudsman akan melakukan resolusi, yang namanya resolusi dan monitoring, itu diberi waktu 60 hari. Kalau dalam waktu 60 hari ini tidak diselesaikan,
maka Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi. Oke. Di mana rekomendasi ini adalah hasil akhir yang disampaikan kepada Presiden dan kepada DPR. Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan tertinggi, tentu bisa mengambil tindakan hukum terhadap bawahannya yang tidak patuh. Oke, kalau Presiden tidak mengambil tindakan, apa yang terjadi? Bisa DPR. Kalau kedua lembaga negara yang tidak melakukan apa-apa atas temuan Ombudsman, apa yang bisa dilakukan Ombudsman? Ya, kita akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada penyelenggara negara yang tidak mematuhi hukum. Silakan dinilai sendiri, baik itu secara ketatanegaraan, secara politik. Oke. Bahkan kalau saya boleh, ini pendapat pribadi, bukan pendapat Ombudsman. Dalam konteks penyelenggara negara, itu kan ada implikasi-implikasi hukum bagi penyelenggara negara yang tidak patuh hukum, tidak patuh perintah undang-undang. Dan baik itu pelanggaran sumpah jabatan ataupun pelanggaran hukum yang lain. Sebenarnya implikasi hukumnya berat, sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang sendiri bahwa rekomendasi Ombudsman mengikat dan wajib dilaksanakan. Kita juga punya pengalaman pada waktu itu adalah Ombudsman dengan KPK pada tahun 2015, namun menguap begitu saja. Tentu ini juga kita tidak berharap hal ini terjadi lagi, karena data-datanya juga sudah jelas. Ombudsman akan membuka secara selebar-lebarnya soal data ini, Pak, ketika dibutuhkan kepada pihak siapa saja? Boleh ke umum? Ya, tentu kita ada batas ya. Artinya data yang kita boleh kemukakan adalah yang itu menjadi informasi publik. Kita juga ada batas-batas di situ. Baik. Dan mudah-mudahan ini semua ditindaklanjuti, Pak. Kita akan tunggu maksimal tanggal 16 Agustus ya, Pak? Agustus ya. Baik, 2021 nanti kita akan lihat perkembangannya. Terima kasih Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih telah memberikan informasi di program ini. Sehat selalu Pak Najih, Pak Ketua. Sama-sama Mas Aiman. Soal MOU kesepakatan tanggal 26 April 2021, tapi ditantangani mundur 27 Januari 2021. Di mana unsur pidananya? Itu sudah juga termasuk rumusan dalam membuat surat palsu itu tadi. Saya akan melisiknya eksklusif